Rusia masih optimis rencana pembelian Sukhoi Indonesia akan berlanjut. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan pihaknya masih optimis kesepakatan pembelian Sukhoi Su-35 akan berlanjut. Indonesia, seperti diketahui, berencana membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan harga sekitar 1,1 miliar US dollar. Saya masih optimis kesepakatan Sukhoi akan terlaksana, karena ini sejalan dengan kepentingan kedua negara. Demikian ucap Vorobieva saat menggelar konferensi pers virtual. Ketika disinggung apakah jika kesepakatan ini akhirnya tertunda untuk waktu yang tidak ditentukan atau bahkan batal, itu akan berpengaruh pada kerjasama kedua negara. Vorobieva secara tersirat mengatakan bahwa hal itu mungkin saja akan berpengaruh. Ia menuturkan, kesepakatan pembelian Su-35 didasarkan pada kepercayaan antar kedua negara. Jika kesepakatan ini akhirnya tidak terlaksana, kepercayaan itu mungkin akan berkurang. Jika kesepakatan tidak selesai atau ditunda, atau tidak dilakukan adalah cara lain, saya tidak akan mengatakan bahwa itu dapat mempengaruhi secara langsung hubungan bisnis, perdagangan, investasi antara kedua negara kita. Tapi tentu saja, kesepakatan semacam ini didasarkan oleh tingkat kepercayaan antara kedua negara. Tapi saya masih optimis mengenai hal tersebut. Begitulah diplomat senior Rusia menjelaskan. Air Diplomasi, apa cukup beli 4 pesawat Sukhoi? By Cepi Hakim. Pada awal masa jabatan saya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, saya sudah memutuskan untuk tidak merencanakan pengadaan atau membeli pesawat baru. Setelah memperhitungkan dengan dana yang terbatas, akan lebih baik jika digunakan untuk membelanjakan untuk perawatan pesawat yang ada, serta menghidupkan pesawat lainnya yang tengah grounded, menanti suku cadang. Sayangnya, dengan perkembangan waktu dan eskalasi tantangan yang dihadapi, antara lain embargo suku cadang pesawat oleh Amerika Serikat, maka faktor kesulitan untuk menerbangkan pesawat terbang TNI AU, terutama unsur tempur, terus meningkat dan menjadi sangat menghambat pelaksanaan tugas pokok Angkatan Udara. Demikianlah perkembangan yang terjadi. Semakin banyak pesawat terbang yang grounded, kesulitan memperoleh spare parts. Ditambah lagi dengan peristiwa Bawean atau penerbangan tanpa izin di atas perairan Kepulauan Bawean oleh US Navy, telah menyebabkan pemerintah memutuskan untuk membeli pesawat terbang dari Rusia. Tidak mudah untuk sampai pada keputusan itu, karena menghadapi berbagai macam kendala, terutama ketersediaan dana yang terbatas. Dengan susah payah, maka diputuskanlah untuk tetap membeli Sukhoi dari Rusia, walau dalam jumlah sangat terbatas, yang dirancang dengan mekanisme bertahap untuk pengadaan hingga mencapai 1 skadron pesawat Sukhoi. Keputusan yang sulit yang harus diambil, pesawat terbang tempur kita ketika itu tidak bisa terbang karena embargo suku cadang Amerika Serikat. Itu pun pelaksanaan dari proses pengadaannya dilakukan dengan program imbal beli hasil bumi kita yang akan dikoordinasikan antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan melibatkan juga pihak Bulog. Keputusan berat yang harus diambil yaitu proses pembelian 1 skadron pesawat Sukhoi dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana yang dapat disiapkan. Gelombang pertama akan dilakukan terlebih dahulu dengan pengadaan 4 pesawat Sukhoi yang harapannya akan dapat ditingkatkan. Sekali lagi secara bertahap sampai dapat mencapai jumlah yang utuh 1 skadron. Dengan sangat susah payah dalam menjalani program pengadaan pesawat terbang Sukhoi dari Rusia, dan syukur, alhamdulillah, pada akhirnya berhasil juga. Saat itu memperingati HUT TNI tanggal 5 Oktober tahun 2014. Saat itu, memperingati HUT TNI tanggal 5 Oktober tahun 2004 di Surabaya telah menjadi momentum bersejarah. Sebab untuk kali pertama pesawat terbang Sukhoi tampil di hadapan publik. Pada pagi hari yang cerah dalam perjalanan menuju tempat upacara dilangsungkan, saya dihadang oleh kerumunan wartawan yang berkumpul di antara para undangan lain. Atase militer negara sahabat dan para duta besar. Mereka sangat antusias seraya menghadang saya untuk memastikan apakah benar rumor yang beredar bahwa dalam upacara nanti akan dimeriahkan oleh terbang lintas pesawat Sukhoi. Saya berhenti sejenak dan menjelaskan bahwa memang benar nanti dalam upacara peringatan HUT TNI akan ada flypass pesawat Sukhoi yang baru tiba di tanah air.
Tiba-tiba saja tanpa disangka sama sekali, muncul pertanyaan dari salah satu wartawan asing yang cukup provokatif. Pertanyaannya adalah, apakah TNI AU merasa cukup dengan hanya membeli 4 buah pesawat Sukhoi? Walau tidak menyangka akan muncul pertanyaan yang sinis dan menggoda itu, saya dengan sigap menjawab segera bahwa keputusan untuk membeli 4 pesawat Sukhoi dari Rusia adalah lebih dari cukup. Ini dikarenakan kita membeli Sukhoi hanya untuk keperluan wake up call Amerika. Begitulah saya menjelaskan seraya tertawa lepas. Dalam hati saya menggerutu juga, masa harus mengatakan bahwa kita hanya membeli 4 pesawat terbang Sukhoi karena anggaran yang terbatas? Di sisi lain, sang wartawan yang bertanya tampak terpana setengah terkejut, tidak percaya dengan jawaban singkat padat saya tersebut. Walau dengan wajah yang merefleksikan keraguan dan setengah kaget, saya percaya ia sama sekali tidak menyangka memperoleh jawaban yang spontan dan sediplomatis tersebut. Penjelasan sederhananya dari inti jawaban saya adalah bahwa kita membeli Sukhoi itu bertujuan sekedar mengingatkan Amerika Serikat yang apabila meneruskan embargo suku cadang alutsista yang berasal dari Amerika, maka TNI Angkatan Udara tidak dapat melaksanakan tugas utama menjadi wilayah udara kedaulatannya. Tidak ada pilihan lain yang dapat mengatasi persoalan rumit tersebut. Itu sebabnya maka kita akan beralih mengisi arsenal persenjataan udara dengan peralatan perang dari negara lain. Dalam hal ini, kalau perlu, dari Rusia. Sekedar sebagai pembanding, arsenal persenjataan Angkatan Udara India juga dilengkapi dengan banyak pesawat-pesawat terbang produk Amerika Serikat, dan sekaligus pula pesawat terbang asal Rusia. Jadi apa